Nama lengkapnya Surya Kartanegara, tapi warga desa Cipadang Wetan, kaki Gunung Ciremai, lebih sering menyebutnya Pak Surya Tanah. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena hampir separuh tanah kosong di Cipadang, mulai dari sawah hingga petak perumahan, atas namanya. Rumahnya paling besar di dusun, bertingkat 2 dengan pagar besi tinggi, mobil mewahnya lebih dari 1, dan tiap sore, suara anjing penjaga terdengar di halaman, mengaum dari dalam kandang. Warga segan padanya, tapi tak benar-benar menghormati, sebab tak ada yang lupa bahwa istri Pak Surya sudah 5 kali berganti, dan semuanya mati muda. Istri pertamanya, Bu Ratri, ditemukan meninggal di kamar mandi, tergelincir saat hamil 6 bulan. Istri keduanya, Bu Rina, katanya tiba-tiba sesak napas lalu kejang-kejang malam Jumat Legi. Istri ketiga hingga kelima pun tak jauh beda, satu tersambar petir, satu jatuh dari tangga rumah sendiri, dan yang terakhir meninggal saat tidur, tanpa sebab. Orang bilang, Pak Surya jodohnya tipis, tapi sebagian lain percaya, istri-istrinya bukan mati wajar. Mereka tumbal. Desa Cipadang Wetan bukan desa biasa, dari sini jalur menuju Petilasan Cibuyut bisa ditempuh 2 jam jalan kaki ke arah timur hutan. Petilasan itu dikenal sepi, dijaga monyet-monyet abu-abu liar, dan dianggap titik pertemuan antara jalur pesugihan Gunung Ciremai dan Gunung Kawi. Tak ada yang tahu siapa yang mengenalkan Pak Surya ke sana, tapi sejak tanah warisan kecilnya mendadak jadi sawah luas, banyak curiga ia pernah menapak 2 gunung dan menekan perjanjian. Dan sekarang, istrinya yang ke-6, Bu Ayu, baru tinggal di rumah itu 2 bulan, wajahnya tenang tapi pucat, dan setiap malam dari rumahnya terdengar suara gending Jawa samar-samar. Tak ada hajatan, tak ada gamelan, tapi suara itu ada, seperti datang dari bawah tanah. Warga mulai bisik-bisik lagi, apalagi saat Bu Ayu terlihat berbicara sendiri di halaman belakang, tangannya mencabuti rumput sambil tertawa pelan. Malam itu, hujan turun pelan, langit pekat tapi petir menyambar dari jauh. Di dalam rumah Pak Surya, ia duduk sendiri di ruang tamu, menghadap lukisan besar gunung dan 1 pohon beringin hitam di tengahnya. Di depannya, sesajen tergeletak di atas nampan kuningan, bunga kantil, kemenyan, darah ayam hitam, dan seutas rambut yang panjangnya tak lazim. Lalu terdengar suara dari dinding, dalam bahasa yang tidak dikenal manusia biasa. Tapi Pak Surya mengangguk pelan, dan menjawab, "Yang ini, biar lebih lama sedikit." Bu Ayu, tanpa tahu apa-apa, masih duduk di beranda, menatap hujan, sambil bergumam. "Kalau mimpi saya benar, saya akan dibakar hidup-hidup." Sudah hampir 3 bulan Bu Ayu tinggal di rumah besar Pak Surya, dan sejak itu, tubuhnya mulai tampak berbeda, tidak secara mencolok, tapi wajahnya seperti makin pucat setiap hari. Suara napasnya terdengar berat meskipun ia tidak sedang sakit, dan matanya kadang tampak kosong seperti tidak sedang melihat apapun. Beberapa ibu-ibu tetangga sempat mencoba mengajaknya arisan RT, tapi Bu Ayu selalu menolak dengan alasan pusing atau mual. Bahkan ada yang bilang ia tidak pernah keluar rumah saat malam bulan terang, padahal dulu ia dikenal suka duduk di teras sambil menganyam janur. Yang paling membuat warga mulai resah adalah cerita dari Mbak Dini, pembantu lama di rumah Pak Surya, yang suatu malam melihat Bu Ayu berdiri menghadap dinding ruang tamu dengan mata tertutup, mulutnya komat kamit tanpa suara, dan tak lama kemudian terdengar suara laki-laki parau dari arah lukisan gunung itu. Mbak Dini langsung kabur dari rumah dan tidak kembali lagi sejak malam itu. Pak Surya sendiri tetap ramah di luar, tetap datang ke pengajian, bahkan ikut menyumbang pembangunan musala, tapi semua tahu tatapan matanya tidak pernah sama sejak istri ketiganya meninggal,
matanya dalam dan kosong, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Sementara itu, Bu Ayu mulai sering mimpi buruk. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, dan di pagi hari ia selalu menceritakan mimpi yang hampir sama. Aku berada di dalam rumah ini, tapi rumahnya seperti hancur dan penuh lumpur. Lalu aku melihat ada sosok tinggi besar bertanduk sedang duduk di dapur, memanggilku sambil membakar bunga melati. Suatu malam, saat bulan mati, Bu Ayu mendengar suara langkah dari dalam tanah, dari arah ruang bawah yang selama ini selalu dikunci dan tidak boleh dimasuki siapapun. Langkah itu pelan, namun berat, seperti telapak kaki raksasa menapaki lantai kosong. Ia mendekati tangga menuju bawah, tapi tiba-tiba Pak Surya muncul di belakangnya, tersenyum datar dan berkata, "Kalau kamu masuk ke sana, kamu gak akan bisa keluar dalam wujud yang sama lagi." Bu Ayu mundur pelan, tidak berani bertanya lebih jauh, namun malam itu, ia mengendap ke dapur dan membuka lemari kecil di belakang kulkas, dan di sana ia menemukan satu benda, foto perempuan dengan mata tertutup, bibir dijahit, dan tubuhnya dibungkus kain kafan yang diikat tali kepala hingga ujung kaki. Di balik foto itu tertulis, "Saji keempat, Rina 2017. Bu Ayu menahan napas, tubuhnya menggigil. Karena di dalam laci itu, ada 5 foto serupa, dan salah satunya sudah ada namanya, dengan tulisan terbaru yang belum lama ditulis. Saji ke-6, Ayu. Setelah menemukan foto-foto itu, Bu Ayu tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di sudut kamar sambil memegang kalung kecil warisan ibunya. Dalam hati ia yakin, semua mimpi buruknya bukan sekadar bunga tidur, dan bahwa dirinya memang sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi harinya, saat Pak Surya pergi ke sawah dan rumah sepi, Bu Ayu memberanikan diri keluar. Ia menyusuri gang belakang rumah menuju pasar kecil desa. Tapi bukan ke kios sayur yang ia tuju, melainkan ke rumah seorang wanita tua yang dikenal warga sebagai Mbak Inem, tukang jamu yang dulunya pernah menjadi istri kedua Pak Surya. Namun, tak pernah benar-benar jadi, karena pernikahan itu dibatalkan sepihak hanya beberapa minggu sebelum ijab kabul, dan sejak saat itu Mbak Inem hidup menyepi, menjual jamu dari dalam rumah, jarang keluar. Saat Bu Ayu datang, Mbak Inem hanya menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kamu yang ke-6, iya." Bibirnya tidak tersenyum, matanya tajam tapi tidak jahat, seolah sudah tahu semuanya jauh sebelum Ayu bicara. "Kenapa saya merasa seperti, bukan saya sendiri lagi?" tanya Ayu pelan, tangannya gemetar. Mbak Inem tidak langsung menjawab, ia masuk ke dalam, lalu keluar membawa sebuah botol kecil berisi cairan hitam dan segenggam daun kering. "Dulu saya hampir jadi tumbal juga, tapi saya lolos karena saya bukan perempuan yang dia nikahi. Hanya dijanjikan," katanya sambil menunjuk ke arah perut Bu Ayu. "Kamu sudah disentuh dari dalam, tubuhmu sudah ditandai, tinggal waktunya saja." Bu Ayu terdiam, wajahnya pucat. "Kalau begitu, apa saya bisa kabur?" "Bisa, tapi kalau kamu kabur, yang mati bukan kamu, tapi orang yang kamu sayang. Pesugihan itu akan menagih kemanapun jalurnya." Malamnya, Bu Ayu pulang dengan tubuh lelah dan hati gelisah. Ia mencoba pura-pura tidur saat Pak Surya masuk kamar, namun dari celah matanya, ia melihat suaminya duduk di pinggir ranjang sambil menggenggam satu benda dari kantong kain merah. Benda itu seperti potongan kecil tulang jari manusia, yang dibungkus kain mori dan dililit rambut panjang. Pak Surya mencium benda itu pelan lalu berbisik, "Tinggal 1 kali Jumat Kliwon lagi, lalu selesai." Bu Ayu menahan napas, air matanya mengalir diam-diam. Karena hari itu adalah malam Senin Pahing, dan Jumat Kliwon tinggal 4 malam lagi.
Sejak malam itu, Bu Ayu tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak masuk akal, seperti mimisan tanpa sebab, dan bekas-bekas lebam di paha dan pundak yang muncul tiap bangun tidur. Tapi ia tak berani bertanya pada siapapun, apalagi Pak Surya, karena semakin ia memperhatikan suaminya, semakin yakin bahwa Pak Surya bukan lagi orang biasa. Caranya duduk di teras tanpa berkedip berjam-jam. Caranya menyiram tanah di sudut taman rumah dengan air rebusan kepala kambing hitam. Dan setiap malam Jumat, ia selalu menghilang dari rumah setelah jam 2 dini hari. Sementara itu, suasana di dalam rumah juga mulai berubah. Dinding mulai berjamur meski baru dicat. Bau kemenyan tidak pernah hilang. Dan yang paling membuat merinding, cermin di kamar sering menampilkan bayangan yang berbeda. Kadang memperlihatkan tubuh Bu Ayu dalam kain putih, kadang menunjukkan wajahnya tertutup tanah basah. Puncaknya, 2 hari sebelum Jumat Kliwon, Bu Ayu melihat Pak Surya membuka ruang bawah tanah yang selama ini terkunci. Ia diam-diam mengikuti, dan dari sela anak tangga, ia melihat bahwa di bawah rumah itu ada semacam ruangan ritual, dindingnya dari batu kasar, banyak kendi tanah, tulang-tulang kering, dan lukisan simbol yang tampak dibakar ke dinding. Di tengah ruangan itu ada altar kecil berbentuk gunung kembar, dan di atasnya diletakkan benda yang membuat lutut Bu Ayu lemas. Foto pernikahannya sendiri disematkan di antara 2 gumpalan rambut dan kertas mantra yang masih basah oleh darah. Pak Surya duduk bersila di depan altar, memejamkan mata, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan suaranya sendiri. Gunung Kawi memberimu tanah, Gunung Ciremai memberimu tubuh. Tapi kau harus membayar dengan jiwa yang lahir dari tubuhmu sendiri. Tiba-tiba Pak Surya membuka matanya dan menoleh ke tangga. Bu Ayu buru-buru lari ke kamar, pura-pura tidur, tubuhnya gemetar. Malam itu, ia tak bisa memejamkan mata sedikit pun, karena satu kalimat itu terus bergema di kepalanya. Jiwa yang lahir dari tubuhmu sendiri. Apakah itu berarti dirinya? Ataukah anak yang belum ia sadari tumbuh dalam rahimnya? Karena sejak sebulan terakhir, ia memang sering merasa mual, tapi selalu mengira itu karena kecemasan. Keesokan paginya, ia memberanikan diri pergi ke bidan kampung, dan hasilnya membuatnya nyaris pingsan. Positif mengandung 3 minggu. Hari Jumat Kliwon tinggal 1 malam lagi, dan sejak hasil tes kehamilan itu dikonfirmasi, Bu Ayu tidak bisa bernapas lega barang sedetik pun. Semua mimpi buruk yang ia alami selama ini terasa semakin nyata. Mimpi tentang tubuhnya yang dibakar. Mimpi tentang anak kecil yang menangis dari dalam perut. Dan suara laki-laki berat yang berkata, yang dikandung akan menebus 5 jiwa yang dibawa. Bu Ayu mengunci diri di kamar, tapi malam itu pintu kamarnya terbuka sendiri. Angin dari luar membawa bau amis dan suara gemerincing kecil. Saat ia melangkah ke jendela, ia melihat halaman belakang rumah berubah seperti tanah kuburan terbuka. Dan di tengah-tengahnya berdiri Pak Surya, bertelanjang dada, tubuhnya dipenuhi raja hitam dari bahu sampai punggung. Di tangannya, ia membawa kain mori dan kendi darah, dan ia menari perlahan mengelilingi sesuatu yang ditutupi kain putih. Bu Ayu menahan napas, karena di balik kain itu, ada sesuatu yang bergerak. Keesokan paginya, semua kembali seperti biasa. Halaman bersih, tidak ada kain, tidak ada bekas ritual, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi tubuh Bu Ayu makin lemas, dan bayi di dalam kandungannya mulai bergerak tidak wajar, seperti menggeliat dengan ritme tak manusiawi. Ia tahu, ia tak bisa kabur sembarangan, karena seperti kata Mbah Inem, pesugihan tidak mengenal batas tempat. Selama tubuh masih mengandung bagian dari perjanjian,
makhluk yang menunggu akan mengikuti kemanapun pergi. Yang bisa ia lakukan adalah menghentikan Pak Surya sebelum malam Jumat Kliwon, sebelum perjanjian selesai. Maka malam itu, ia kembali mendatangi rumah Mbak Inem. Namun rumah itu kosong, hanya ada pintu terbuka dan bau menyengat dari dalam, dan di lantai, ada satu kalimat ditulis dengan arang. "Saya sudah diambil." Yang bisa menutup jalan ini hanya darah lelaki yang membukanya. Bu Ayu mundur, tubuhnya limbung. Kini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya, adalah membuat Pak Surya menolak perjanjian itu sendiri. Atau membunuhnya. Tapi bagaimana caranya membunuh suami sendiri yang tidak lagi sepenuhnya manusia? Hari menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Langit Cipadang Wetan tampak pucat dan berat. Bu Ayu duduk sendirian di dalam kamar, menggenggam potongan foto pernikahannya yang ia ambil diam-diam dari altar di ruang bawah. Di balik foto itu tertulis dengan huruf Latin kasar, "Pengganti kelima jiwa, harus dari rahimnya sendiri." Bayi di kandungannya, yang belum pernah ia lihat, belum ia beri nama, ternyata bukan sekadar anak biasa. Ia adalah penyeimbang. Satu jiwa untuk 5 tubuh yang ditumbalkan. Dan jika ritual Jumat Kliwon itu berhasil, maka anak itu tidak akan lahir sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga ikatan antara dua gunung. Bu Ayu tahu, tak ada waktu lagi untuk ragu. Ia mengendap malam itu, masuk ke ruang altar di bawah tanah, dan mengambil satu kendi kecil yang berisi air kembang dan darah ayam cemani yang biasa digunakan Pak Surya dalam pemanggilan. Ia juga mencuri seikat rambut perempuan yang digulung dalam kain mori, benda yang diyakini sebagai lambang pengikat antara pelaku pesugihan dan tumbalnya. Paginya, ia berangkat ke dusun tetangga, membawa semua barang itu ke rumah Pak Gondo, seorang lelaki sepuh yang dikenal sebagai mantan juru kunci jalur petilasan Ciremai. Pak Gondo sudah buta, tapi ia tahu siapa yang datang hanya dari bau langkah. Saat Bu Ayu membuka isi kantongnya, lelaki tua itu menghela napas panjang. Kalau laki-laki itu sudah buka 2 jalur sekaligus, Kawi dan Ciremai, gak ada jalan pulang lagi. "Tapi saya mau tutup semuanya, Pak," ujar Ayu. "Kalau kau mau tutup, darahmu harus dicampur darahnya, di atas batu pemujaan," katanya pelan. "Bukan darah anakmu, tapi darah dua-duanya. Kau dan dia, itu bisa bikin gerbang itu lumpuh. Tapi kalau dia menolak, satu dari kalian harus mati sebelum malam Kliwon. Kalau tidak, bayimu akan jadi makhluk penjaga 2 jalur." Bu Ayu pulang dalam diam, membawa kendi dan rambut mori yang kini dibungkus daun pisang. Malam itu, ia menyiapkan semangkuk air jahe untuk Pak Surya. Dan di dalamnya, ia masukkan 2 tetes darahnya sendiri, dari jari yang ia sayat pelan. "Minumlah," katanya pelan. Pak Surya menatap, lalu tersenyum. "Apa kamu pikir darahmu bisa menolak gunung? Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, Yu." Lalu ia minum habis air itu, tanpa tahu bahwa di dasar cangkir, sudah terselip segumpal rambut mori yang diikat mantra pemutus. Beberapa menit kemudian, tubuh Pak Surya gemetar, kulitnya panas seperti bara. Dari matanya keluar darah tipis, dan ia menggeram. "Kamu sudah panggil penolak jalur. Kau pikir ini cukup?" Tapi Ayu tak bergeming. "Kalau memang harus mati, lebih baik saya, daripada anak saya hidup sebagai penjaga gerbang setan." Pak Surya terhuyung, wajahnya membara, dan dari tubuhnya, sesosok bayangan tinggi muncul perlahan dari balik punggungnya. Dan bayangan itu, mulai menatap Ayu. Bayangan tinggi yang muncul dari tubuh Pak Surya tidak memiliki wajah, hanya rongga hitam menganga dari dagu hingga pelipis,
dan dari rongga itu keluar suara lirih bergaung, seperti dua orang berbicara dalam satu mulut. Darahnya belum cukup, rahimnya belum terbuka, kau menjanjikan nyawa, bukan pengkhianatan. Pak Surya mengerang, tubuhnya seperti diremas dari dalam. Ia berusaha berdiri, tapi dari kulit punggungnya perlahan-lahan keluar semacam urat hitam yang menggeliat seperti belatung, menempel di lantai dan mulai menjalar ke arah Bu Ayu. Bu Ayu mundur, berusaha lari ke arah pintu kamar, tapi pintu itu tertutup sendiri, terkunci rapat. Di dalam ruangan itu hanya ada dirinya, Pak Surya, dan makhluk dari dua gunung yang kini menuntut haknya. Tiba-tiba, dari dalam perutnya, bayinya menendang sangat keras, membuatnya jatuh terduduk, dan suara itu kembali terdengar, kini lebih dekat. Darahmu kami butuhkan, tapi jika tidak, akan kami ambil dari yang lain. Bu Ayu memohon, air matanya mengalir deras. Aku tidak pernah ikut perjanjian itu. Aku tidak tahu apa-apa, tapi suara itu tak menggubris. Dinding kamar mulai retak, dan dari celah-celahnya keluar asap hitam berbau besi panas dan kembang setaman busuk. Pak Surya mulai bicara, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Kau pilih, tubuhmu atau bayimu. Salah satu harus menjadi gerbang. Di tengah histeria itu, tiba-tiba terdengar bunyi kentongan bertalu dari luar rumah, disusul suara keras laki-laki memanggil. Ayu, Ayu, buka pintunya. Itu suara Pak Gondo, lelaki tua dari dusun sebelah. Entah bagaimana ia tahu, tapi suara itu menyentak Ayu dan membuatnya berdiri. Dari dalam saku bajunya, ia ingat masih membawa kendi kecil berisi air, darah, dan mantra pemutus. Dengan gemetar, ia pecahkan kendi itu di lantai, dan menyiramkannya ke arah makhluk hitam tak berwajah itu. Makhluk itu mengaung, bayangan tubuhnya seolah menggelembung dan mencair. Pak Surya menjerit keras, tubuhnya terangkat ke udara lalu terhempas ke dinding. Pintu kamar terbuka seketika, dan Pak Gondo masuk dengan membawa obor menyala dan segenggam daun kelor kering yang ia taburkan ke sudut ruangan. Asap hitam berubah putih dan ruangan bergetar pelan. Makhluk itu tidak lenyap, tapi perlahan mundur, masuk kembali ke dalam tubuh Pak Surya yang kini terbaring tak sadarkan diri, kulitnya membiru dan matanya setengah terbuka. Pak Gondo menatap Ayu, napasnya berat. Kamu baru memperlambat waktunya, bukan membatalkan. Gerbang masih terbuka, dan Jumat Kliwon tinggal beberapa jam lagi. Hujan mulai turun deras ketika malam Jumat Kliwon tiba. Langit Cipadang Wetan gelap tanpa bulan, hanya kilatan petir sesekali menyayat awan. Di dalam rumah itu, Bu Ayu duduk di sisi ranjang dengan tubuh menggigil. Pak Surya masih tak sadarkan diri, tapi tubuhnya terus bergerak pelan seperti digerakkan oleh sesuatu dari dalam. Dari balik tirai, suara-suara mulai terdengar, bukan dari luar, tapi dari balik dinding-dinding rumah. Suara perempuan menangis, suara anak kecil tertawa, dan yang paling memekakkan telinga, suara kecapi yang dipetik tanpa irama, terus-menerus, seperti dimainkan oleh tangan yang putus. Pak Gondo masih ada di ruang tengah, menggambar lingkaran dari garam dan abu dupa di lantai. Suaranya pelan, tapi tegas, membaca doa dalam bahasa yang tak dimengerti Ayu. Kalau kita nggak bisa tutup jalur malam ini, bayimu akan lahir bukan sebagai manusia, tapi sebagai pengikat antar gunung, katanya. Bagaimana kalau aku bunuh anakku sendiri? Ayu bertanya, suara itu nyaris tak terdengar. Pak Gondo menoleh cepat. Kalau kau lakukan itu, jiwa anakmu akan langsung diambil, dan selamanya akan jadi penjaga abadi, tak bisa lepas. Satu-satunya cara, adalah membuat Pak Surya menolak perjanjiannya sendiri, dari mulutnya sendiri sebelum jam 3 pagi. Tapi sekarang,
Pak Surya tak bisa bicara, bahkan tak bisa membuka matanya. Tubuhnya terus menggeliat, dari mulutnya keluar darah hitam, dan dari punggungnya perlahan-lahan muncul tanduk kecil yang mulai tumbuh seperti tulang terbakar. Di luar, angin bertiup sangat kencang, dan terdengar suara gamelan tanpa sumber. Lalu, di tengah halaman, tampak 5 sosok perempuan berdiri tanpa bergerak. Rambut mereka menutup wajah, tubuh dibungkus kain putih, dan dari masing-masing dada mereka menetes darah ke tanah. Pak Gondo mendesah, "Itu para tumbal yang dulu dikorbankan, mereka datang karena waktu tinggal sedikit." Mendadak Pak Surya terbangun, tapi matanya bukan lagi miliknya. Pupilnya berubah merah dan bibirnya bergerak perlahan. "Aku tidak pernah menyesal. Mereka semua tahu risikonya. Aku hanya ingin jadi besar. Kaya, tidak miskin seperti bapakku." Ayu menggenggam pisau kecil yang ia sembunyikan di balik selimut. Ia mendekat ke Pak Surya dan berbisik pelan di telinganya. "Kalau kau tidak menolak malam ini, anak kita akan jadi tumbal. Sama seperti mereka, dan aku bersumpah akan menyusulmu ke neraka." Tubuh Pak Surya mulai kejang, darah menetes dari hidung dan matanya. Lalu terdengar jerit keras dari luar rumah, kelima tumbal itu berteriak bersamaan. Dan Pak Surya membuka mulutnya, menjerit keras sambil berkata, "Aku menolak, aku cabut perjanjian ini, biarkan anak itu hidup." Dan pada detik itu, waktu seakan berhenti. Suara gamelan lenyap, angin berhenti. Dan di luar rumah, kelima tumbal itu satu persatu roboh dan lenyap menjadi abu. Setelah Pak Surya menolak perjanjian itu dengan mulutnya sendiri, suasana rumah mendadak sunyi. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada gamelan. Bahkan angin berhenti seolah waktu enggan bergerak. Pak Gondo terdiam lama, matanya yang buta menatap kosong ke langit-langit. Lalu ia berkata pelan, "Gerbang sudah ditutup, tapi tumbalnya harus tetap dibayar. Tidak bisa kosong, tidak bisa diganti janji. Harus jiwa, harus darah." Bu Ayu duduk di lantai, tubuhnya lemas. Ia memegangi perutnya yang mulai keras. Bayinya bergerak tenang untuk pertama kali. Seperti tahu badai telah berlalu, atau justru sedang menunggu badai baru. Pak Surya diam. Setelah menjerit malam itu, tubuhnya lunglai. Mata menatap kosong ke langit-langit rumah. Di pipinya mengalir darah yang lambat laun menghitam. Tapi bibirnya terus bergetar, seolah sedang membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh yang hidup setengah dan mati separuh. Pak Gondo mendekat ke tubuh Pak Surya, menaruh telinga ke dadanya, dan hanya berkata lirih, "Dia belum mati, tapi jiwanya sudah tidak utuh." Mereka mengambil bagian yang tidak bisa dipulihkan. Tiba-tiba, dari luar rumah, angin kembali berembus, tapi kali ini membawa bau anyir dan kemenyan terbakar. Bu Ayu berdiri perlahan dan melihat keluar jendela. Di halaman rumah, terdapat sesosok bayangan berdiri di bawah pohon mangga. Tingginya lebih dari 2 meter. Berbulu seperti kambing hitam, matanya merah menyala, dan di tangannya menggantung sesuatu seperti kantong janin. Basah dan berdenyut, makhluk itu tidak mendekat, hanya menatap rumah. Lalu dari arah dapur terdengar bunyi kentongan jatuh. Dan muncul Mbah Inem, tubuhnya berdarah, langkahnya pincang. Ia menatap Ayu dengan wajah pucat. "Mereka tidak jadi ambil anakmu, tapi tetap butuh jiwa, dan mereka sudah pilih aku." Bu Ayu menangis, berusaha menahan Mbah Inem, tapi perempuan tua itu hanya tersenyum. "Saya dulu yang pertama ditawari Pak Surya. Saya yang tahu jalur ini. Saya yang harus tutup. Biar saya yang lunasi hutangnya." Lalu ia keluar rumah, berjalan pelan ke arah makhluk besar di bawah pohon. Dan tanpa suara,
tubuhnya lenyap diserap bayangan itu. Hilang dalam kabut yang turun tiba-tiba. Dan seketika, semuanya kembali tenang. Pak Surya pingsan selama 2 hari. Saat sadar, ia tidak ingat apapun. Rambutnya memutih. Tulang punggungnya melengkung seperti lelaki 70 tahun. Bu Ayu melahirkan 7 bulan kemudian. Anaknya lahir dalam keadaan sehat, bermata jernih dan tenang. Tapi saat menangis, gamelan halus selalu terdengar dari kejauhan. Seolah suara dari 2 gunung masih ingin tahu, apa kau benar-benar bebas? Waktu berlalu perlahan di Cipadang Wetan. Desa itu kembali tenang. Tidak ada lagi kematian aneh setiap 5 tahun. Tidak ada suara gamelan. Tidak ada bau anyir di malam Jumat Kliwon. Tapi orang-orang tetap berbicara tentang Pak Surya yang mendadak pikun, tentang istrinya yang menjanda tapi tidak menikah lagi, tentang anak kecil yang jarang menangis tapi jika menangis, suara aneh muncul dari langit. Pak Surya kini hanya duduk di beranda, menganyam lidi dan tertawa sendiri. Kadang berbicara pada bayangan pohon atau pada tikus yang melintas. Tapi tidak ada satupun kata-katanya yang bisa dimengerti. Orang-orang bilang dia sudah gila. Tapi ada satu kejadian yang membuat warga kembali waspada. Suatu malam, rumah mereka disambangi 2 orang tak dikenal. Satu laki-laki muda berpenampilan rapi, dan satu perempuan dengan selendang merah yang menutupi sebagian wajah. Mereka hanya singgah sebentar, tidak berbicara banyak, hanya duduk sebentar di teras. Lalu sebelum pergi, si perempuan membisikkan sesuatu ke telinga Pak Surya. Dan dari bibirnya yang kaku, Pak Surya tiba-tiba tertawa. Tawanya panjang, mengerikan. Seperti tawa yang terpendam selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Bu Ayu menemukan simbol segitiga merah digambar dengan darah ayam di balik daun pintu. Dan di atas meja, ada kendi kecil berisi rambut dan sepotong kain mori. Lambang lama yang ia kenal. Lambang dari jalur pesugihan yang pernah suaminya buka. Bu Ayu panik, tapi ia tahu, bukan ia targetnya, melainkan anaknya. Hari itu, ia mengambil anaknya dan pergi jauh keluar desa. Tinggal bersama keluarganya di kota lain. Mengganti nama, memulai hidup baru. Tapi hidup baru itu pun tidak benar-benar damai. Karena setiap malam Jumat Kliwon, anak itu bermimpi berdiri di antara 2 gunung. Dengan 2 bayangan besar di sisinya. Dan suara yang sama berbisik di telinganya. Kau anak dari tanah yang dijanjikan. Kami masih menunggumu kembali. Namanya kini Bagas. Berumur 15 tahun, tinggal di rumah susun kecil di pinggiran Cibinong. Tinggal bersama ibunya yang hanya dikenalnya sebagai Bu Sari. Ia tidak tahu siapa ayahnya, dan Bu Sari selalu menghindari pertanyaan tentang asal-usulnya. Tapi Bagas menyimpan mimpi yang selalu datang di malam Jumat Kliwon. Mimpi tentang 2 gunung tinggi, tentang tangga batu yang mengarah ke kegelapan, dan tentang sosok perempuan tua dengan mata hitam polos yang menuntunnya naik sambil berkata, "Kau belum lunas, kau hanya ditunda." Sejak umur 11, Bagas bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Seperti bayangan hitam yang berdiri di sudut tangga saat listrik mati. Atau suara bisikan dari balik kaca jendela ketika hujan deras. Kadang ia bisa menebak siapa yang akan sakit atau meninggal. Dan lebih aneh lagi, ia bisa membuat orang lain melakukan hal yang ia bisikkan diam-diam. Suatu hari, di sekolah, Bagas melihat guru olahraganya tiba-tiba mimisan dan pingsan. Padahal 1 jam sebelumnya, Bagas hanya menatapnya lama dan membisikkan dalam hati, "Kamu jangan datang hari ini." Kejadian itu membuatnya takut, tapi juga tenang. Seolah ada kekuatan yang mengalir di balik darahnya.
Dan ia mulai mencoba kekuatannya untuk hal-hal kecil. Membuat teman berkelahi, membuat penjaga toko lupa menghitung kembalian, dan kadang, membuat kucing jalanan berhenti mengeong lalu tidur di kakinya. Ibu Sari mulai merasa ada yang berubah dari anaknya. Ia menemukan mantra-mantra kuno di buku gambar Bagas. Dan satu malam, Bu Sari melihat Bagas berbicara sendiri di depan cermin. Wajahnya tenang, tapi matanya merah samar. Dan di cermin, terlihat bayangan lain yang ikut berbicara bersamaan dengannya. Pagi harinya, Bu Sari membangunkan Bagas dan mengatakan mereka harus pindah. Tanpa alasan, tanpa diskusi. Tapi Bagas menolak, dengan suara dingin dan sangat pelan. Ibu yang pilih untuk melarikan diri. Aku tidak pernah setuju. Mereka memanggilku terus. Aku hanya ingin tahu siapa aku sebenarnya. Lalu, malam itu, di bawah hujan deras dan listrik yang padam, Bu Sari menemukan sesuatu di kamar anaknya. Lukisan dua gunung berdarah di dinding. Dan di lantainya tertulis kalimat yang membuat tubuhnya gemetar. Aku anak dari jalur yang tak pernah ditutup. Aku akan kembali ke asalku. Hari itu, tanggal yang sama dengan malam ketika Pak Surya dahulu menolak perjanjian. Tepat Jumat Kliwon, bulan mengambang bulat di atas kepala. Dan Bagas menghilang dari rumah sejak subuh tanpa membawa apapun. Bu Sari mencari kemana-mana. Ke sekolah, ke rumah teman, ke terminal, bahkan ke masjid tempat Bagas biasa sholat. Semuanya nihil. Lalu ia sadar, satu tempat yang tidak pernah mereka kunjungi sejak pindah adalah tempat asalnya, Cipadang Wetan. Ia naik bus malam, hujan turun, dan jalan menuju desa tua itu sepi. Sampai akhirnya ia tiba di gerbang desa yang sudah nyaris hancur. Dan di sana, di tengah kabut, ia melihat Bagas berdiri menghadap Gunung Ciremai. Anak itu diam, mata terpejam, dan bibirnya berkomat kamit. Di sekitarnya, angin berputar seperti pusaran. Daun-daun beterbangan, dan tanah di bawah kakinya merekah perlahan. Seolah membuka jalur yang selama ini hanya tertutup oleh keputusan sepihak. Bu Sari berlari, menangis, memanggil nama anaknya. Tapi Bagas tidak menoleh. Di belakangnya, terlihat bayangan dua sosok tinggi. Seperti arwah penjaga dari dua gunung. Satu berbaju kembang setaman dari Gunung Kawi, satu lagi bertanduk dengan tubuh berlumur tanah dari Ciremai. Mereka berdiri di belakang Bagas seolah mengawalnya. Dan suara berat terdengar dari tanah. Darah anak telah siap, tidak perlu lagi PAKSAAN. Kini ia sendiri yang memanggil kami. Bu Sari berlutut, tubuhnya gemetar. Bagas, jangan, ibu mohon. Tapi anak itu membuka mata, dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Aku hanya melanjutkan apa yang belum selesai. Ayah membuka jalur, aku yang akan menjadi gerbang. Tanah bergetar, langit berubah gelap pekat. Petir menyambar satu titik di puncak Ciremai. Dan tubuh Bagas perlahan terangkat beberapa inci dari tanah. Di bawahnya, terbentuk lingkaran api kecil. Dan suara gamelan terdengar pelan, jauh. Lalu, suara itu tiba-tiba terputus. Seperti seseorang menekan jeda, dan tubuh Bagas jatuh menghantam tanah, tak sadarkan diri. Di belakangnya, dua bayangan besar itu hilang. Dan dari kegelapan, muncul sosok lelaki tua berjubah lusuh. Pak Gondo, dengan tubuh renta dan mata yang kini benar-benar kosong. Ia mengangkat tangannya dan berkata, jalur ini tak bisa ditutup oleh manusia, tapi bisa dibekukan oleh pilihan. Dan anak ini, telah memilih tidak jadi gerbang. Karena ia masih mendengar ibunya memanggil. Bu Sari memeluk Bagas yang mulai membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya,
Ia menangis seperti anak biasa. Sementara di bawah tanah, getaran kecil tetap terasa, karena jalur pesugihan tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu darah baru yang cukup gelap, untuk kembali membuka pintu yang sama. Tamat.